Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 22 bulan November 2024. Kali ini kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 ya. Kita akan membahasnya dari segi value, kemudian dividen, free cash flow, ketahanan, dan pengendaliannya. 3 saham yang kita bahas kali ini adalah BJTM, BRIS, dan BSDE ya. Sekali lagi bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Kemudian tujuan kita untuk menganalisa ini adalah bukan untuk menjelek-jelekkan ataupun melebih-lebihkan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang kita terima ya. Kemudian juga tujuan akhir kita adalah berusaha untuk mendapatkan saham yang ada diskonnya. Kemudian juga ada proyeksi untuk bagger atau multi bagger, dan tentu saja untuk sampai ke situ perlu ada momentum. Nah, selama menunggu momentum itu ada, tentu saja kita mendasarkan juga kepada dividen atau upah selama kita menunggu ya. Baik, kita punya 3. Yang pertama ini BJTM, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Ini bank tapi milik pemerintah daerah, namanya provinsi ya. Ini Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Dari data yang kita dapatkan terakhir ini ya, bahwa di triwulan 3 ini semua data sudah memenuhi kriteria, kecuali di triwulan 2 ini sebelumnya ada satu data yang tidak memenuhi kriteria, yaitu di free cash flow, tapi sekarang sudah memenuhi kriteria ya. Baik. Sebelum kita lanjut, kita cek dulu berita ya, bahwa ada berita terbaru ini tanggal 19 November. Pemegang saham Bank Banten atau BEX ya setuju Bank Jatim masuk. Berarti mungkin di sini ada kemitraan ya, bahwa kalau bank yang modalnya di bawah 4 triliun itu kan mesti harus masuk atau bergabung merger dengan bank-bank yang lain. Mungkin di sini Bank Jatim yang istilahnya menjadi tempat bernaungnya bank BEX ini ya, sehingga menjadi sebuah kemitraan. Tapi nanti mungkin ya istilahnya induknya berarti Bank Jatim berarti ya. Sini tertera bahwa Bank Pembangunan Daerah Banten ini setuju penambahan pemegang saham pengendali dalam rencana pembentukan kelompok usaha bank dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ya. RUPSLB-nya tanggal 14 November ya. Berarti rencana negosiasi untuk mengambil alih Bank Banten ini sebanyak-banyaknya 476.190.476 unit dari total modal BEX ya. Kalau tidak salah ini BEX ini di Bursa Efek itu kalau tidak salah sekitar 50 itu harganya ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita tadi. Sekarang kita lihat dari segi per bidang ya, bahwa dari segi modal ada peningkatan ini untuk Bank Jatim ya. Kemudian dari segi keuntungan bersih ini fluktuatif ya, bukan fluktuatif tapi menurun. Modal naik tapi keuntungan turun ya. Harga ini turun juga, namun dana pihak ketiga ini meningkat. Jadi simpulannya ketahanan perusahaan meningkat, tapi dari segi valuasi ini ada anomali ya. Dari segi apa tadi? Dari segi valuasi ada anomali. Selanjutnya kita lihat dari segi keuntungan.
triwulan 1 12%, triwulan 2 11, triwulan 3 10. Ini keuntungannya menurun ya, bahkan sudah berada di ambang batas ini ya. Ini sudah berada di ambang batas. Kalau di bawah 10% nanti sangat riskan ya. Baik, yang berikutnya dari segi valuasi ya. Harga sekarang 555. Kalau kita bandingkan dengan menilai perusahaan 822, dari harga sekarang ke nilai bukunya itu ada 33%. Kalau kita maksimalkan ke PBV 2,5 ya, 2,5 ya. Kalau PBV 2,5 ini berarti ada 270%. Berarti ada potensi untuk multi bagger. Dan maksimal beli kita di 800-an, berarti kita juga punya diskon 36%. Sehingga secara rumusan kita bahwa perusahaan ini kalau kita beli sekarang, kita dapat diskon 36% dan ada proyeksi untuk untung sekitar 270%. Untuk konfirmatornya, dividennya, perusahaan bagikan dividen 55%. Kalau misalnya dibagi sekarang, ini kita mendapatkan 8%, sehingga dividennya ini besar. Berarti memang perusahaannya fair company saja, bukan perusahaan growth, tapi dia dalam valuasi murah dan dividen yang besar ya. Selanjutnya dari segi ketahanan ini ada perbaikan, asalnya bermasalah di free cash flow, sekarang sudah beres ya. Berarti dari segi ketahanan ini oke. Kepengendalian juga tidak ada masalah ya. Sehingga kalau kita mendapatkan data dari yang terlihat ini ya, mungkin sini saya kasih kuning dikit ya, bahwa untuk BGTM ini ya, untuk BGTM kalau kita lihat data sekarang kecuali untuk keuntungannya tadi ya, yang perlu dicek lagi bahwa kalau untuk saat ini, kalau menurut saya pribadi layak untuk investasi. Cuma kita cek lagi nanti di triwulan berikutnya apa yang terjadi ya. Dari data sekarang ini bisa layak untuk investasi. Tinggal kita cek saja lagi nanti apakah Anda memang atau kita menyukai perusahaan BUMD ya, atau kalau Anda cek perusahaannya bagus silakan lanjut, kalau tidak maka silakan untuk tidak melanjutkan ya. Jadi secara umum dulu layak investasi, tapi selalu perhatikan nanti di bagian keuntungan bersihnya ya. Baik, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, BRIS, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia ya, TBK ya. Baik, secara umum kita punya 3 triwulan. Secara umum juga datanya menunjukkan bahwa semua data memenuhi kriteria di 3 triwulan. Selanjutnya kita cek berita dulu ya, bahwa perusahaan ini 4 jam yang lalu IHSG menghijau, ditopang oleh BRIS hingga Brand ya. Ada net buy asing di BBRI, ITMG dan BRIS. Indeks bisnis 27 ditutup naik ya. BRIS BBRI, saham BRIS BBRI hingga ICBP tancap gas. Ini mungkin ada asing masuk berarti ya. Empat hari yang lalu BRIS tersengat sentimen positif pengurangan penerbitan, jadi likuiditasnya meningkat ya karena penerbitan SRBI. Baik,
tidak ada, sebenarnya tidak ada corporate actionnya ya. Kita lanjut. Dari segi nilai bukunya ini ada peningkatan, dari segi keuntungan juga meningkat, ini berarti meningkat semua ya. Harganya malah fluktuatif ya, jadi valuasinya meningkat, harga fluktuatif, dana pihak ketiga ini berkurang ya. Itu yang pertama. Sekarang kita cek dari segi rasio. Keuntungannya 14%, 15 dan 15, berarti ini perusahaannya di atas 15% dan termasuk kategori growth ya. Kategori perusahaannya ini growth. Tinggal kita cek selanjutnya dari segi valuasi. Di 2.900 dibandingkan 942, berarti sekarang sudah di PBV 3,13. Berarti tadi perusahaannya growth, berarti harga mahalnya ini memang karena investor menghargainya tinggi karena memang perusahaannya growth ya, di 15%. Kemudian dari segi valuasi juga harga sekarang sudah 1 kali lebih mahal ya. Jadi kalau istilah kita beli sekarang ya, beli sekarang, kita harus nambah 100% plus kita dari segi bagger ini sudah terlewati. Itu yang pertama. Kemudian konfirmatornya dari segi dividen ini hanya 14%, berarti masih kecil ya. Dengan DPR 14% ini ya, kalau kita menunggu setahun maka kita akan dapat dividen hanya 0,73%, termasuk kecil ya. Berarti simpulannya bahwa valuasinya ini mahal karena dia memang growth, tapi upah menunggunya kecil untuk ini ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya menurun, tapi masih dalam kategori yang besar ya. Aset lancarnya semua oke, tidak ada masalah ya. Plus saham yang ada di bursa juga tidak ada masalah juga ya. Hanya semua saham ini ada di bursa, asingnya masih sedikit ya, 90%-an masih retail, bukan retail, masih lokal ya. Baik, kita simpulkan saja opini saya tentang perusahaan ini. Pertama, memang perusahaannya growth ya, karena itu dihargai mahal, dihargai tinggi ya. Tapi dividennya ini tidak mendukung ya, dividennya tidak mendukung untuk kita menunggu di saham ini ya. Ini menurut saya pribadi ya, opini saya ya. Sehingga untuk data ini berarti IPS-nya tidak masalah, berarti harga saja ya. Kita menunggu nanti di triwulan 4 harganya turun, sehingga membuat valuasinya menjadi, karena dia growth berarti wajar ya, kita tunggu ke wajar. Kemudian berarti di sini dividen payout ratio-nya juga kita tunggu ya. Dan lainnya tidak ada masalah lagi, berarti 2 saja. Kali lagi yang kita tunggu di sini adalah harganya membaik dan dividen payout ratio-nya juga membaik ya. Jadi itu dulu yang kita cek di sini ya, BRI Syariah ya. Selanjutnya terakhir ini Bumi Serpong Damai atau BSDE ya. Kita cek beritanya dulu ya. BSDE sekarang di harga 1000 ya. Coba kita cek di sini berapa. Sini 1100. Coba kita ubah dulu ya. Berarti turun kencang ya. Turun kencang beritanya. Baik, kita cek. Sekarang di harga 1000 di hari ini ya, pada saat pembahasan. Harga lagi jelek. Sinarmas borong 17,1 juta lembar saham di SDE, tapi ini 5 bulan yang lalu ya. Coba kita cek lagi apakah ada data terbaru. 27 Oktober Sinarmas rekomendasi saham Bumi Serpong Damai. BSDE membeli saham SMDM Rp531 per saham.
artinya nilai total transaksinya 2,33 triliun. BSDE membeli saham SMDM. Coba kita cek SMDM ini apa, saham apa ya. Surya Duta Makmur. Oke, sejenis ya, perusahaan properti juga ya. Jadi mereka juga membeli perusahaan properti, juga membeli sahamnya ya. Akuisisi 91,99%. Surya Duta Makmur BSDE bla bla bla. Berarti di sini BSDE mengakuisisi SMDM ya. Kalau yang seperti ini mungkin yang berdampak bagusnya itu lebih ke BSDE-nya ya. Baik. Kita cek lagi, kita lanjut ya. Untuk BSDE kita punya dua data, triwulan 2 dan triwulan 3, tapi sebelumnya bahwa semua data ini memenuhi kriteria lah. Itu yang pertama ya, semua data memenuhi kriteria. Untuk per bidang dari segi nilai buku atau modalnya meningkat, tapi keuntungannya menurun ya. Jadi modalnya meningkat, untungnya menurun, ini berarti mungkin penjualan aset ya. Kemudian dari segi keuntungan, dari segi harga turun, aset lancarnya turun, hutang turun, berarti bagus ya. Jadi simpulannya ketahanan perusahaan ini anomali. Kemudian juga dari segi valuasi juga anomali ya. Jadi di sini ada anomali dari triwulan 2 dengan triwulan 3 ya. Terus dari segi rasio, yang pertama keuntungannya ini triwulan 2 7,9, triwulan 3 ini 7,3, berarti keuntungannya di bawah 10% ya. Keuntungan perusahaan, keuntungan bersihnya di bawah 10%. Di harga sekarang dibandingkan dengan nilai perusahaannya ada 46%. Jadi harga sekarang menuju nilai bukunya saja 40%. Kalau kita kejarkan ke PBV 2,5 ya. Kalau kita kejarkan PBV 2,5 berarti ada sekitar 362% ya. Jadi ada potensi untuk multi bagger di sini ya. 3,62 kali atau 362%. Kemudian maksimal beli juga di 1.300-an, ada diskon 26%. Jadi perusahaan ini secara valuasi murah ya. Secara valuasi murah dengan terbaca seperti ini. Kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 26%, dan untuk proyeksinya ada proyeksi untuk multi bagger ya. Namun sampai yang saya baca di sini, sayangnya perusahaan belum membagikan dividen ya. Jadi konfirmatornya tidak memvalidasi valuasinya yang murah ya. Valuasinya murah tapi tidak divalidasi oleh dividen ya. Selanjutnya dari segi ketahanan ini free cash flow-nya turun, sehingga persentasinya ini hanya 2,5% ya. Dalam menurut saya pribadi ini harus diperhatikan lebih jauh ya. Aset lancarnya turun, hutangnya meningkat dan lain-lain. Oke. Jadi dari 4 data untuk ketahanan ini ada satu yang concern lebih jauh ya. Kemudian dari segi kepemilikan retail ini aman, sahamnya ada di bursa juga tidak masalah. Asing ada 30% ya. Jadi asing juga di sini tidak terlalu besar, tapi ada juga pengaruh dalam pembeliannya. Baik, kita akan buat opini akhir kita tentang perusahaan ini. Pertama, keuntungannya di bawah 10%, berarti dia perusahaannya sudah untung, tapi fair company saja, perusahaan biasa saja ya.
valuasinya murah tanpa dividen, berarti tidak ada upah selama menunggu ya. Kemudian terakhir kita akan buat tadi datanya, yaitu kita akan menunggu di triwulan 4 nanti. Yang pertama tentu saja menunggu IPS-nya naik ya sampai 10%. Yang pertama. Yang kedua, meskipun plus tapi kita harus mengecek terus free cash flow-nya jangan sampai jadi minus ya. Kemudian nanti berikutnya dividen, tapi saat ini belum kita cek dulu, dua ini dulu ya. Untuk triwulan 4 nanti kita tunggu EPS-nya meningkat dan free cash flow-nya ini membaik di atas 5%. Oke, demikianlah pembahasan kita untuk 3 saham kali ini, yaitu BGTM, BRIS, dan BSDE. Sekali lagi, ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual. Ini hanyalah sebagai bahan pertimbangan tambahan atau edukasi. Segala analisa juga diperlukan bagi investor untuk mempunyai pola pikir sendiri ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.